Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita dulu 3 berita utama pagi ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berhasil menggagalkan peredaran 195 cartridge vape yang diduga berisi narkotika. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Wonosobo menggelar doa bersama lintas agama di Mapolres Wonosobo. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, personel Polsek Watumeto menggelar patroli dialogis. Di informasi pertama, pemirsa Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berhasil menggagalkan peredaran 195 cartridge vape yang diduga berisi narkotika jenis etomidate. Barang bukti tersebut diamankan dari sebuah paket yang dikirim dari Medan ke Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Melalui metode kontrol delivery, petugas menangkap tersangka berinisial ZM sesaat setelah menerima paket. Sebanyak 150 cartridge bermerek Squid Game dan 45 cartridge bermerek Tux disamarkan di dalam kemasan kopi Aceh untuk mengelabui petugas. Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, Kombes Pol Wiwin Setiawan menyebut tersangka berperan sebagai kurir yang akan mengirimkan kembali paket tersebut ke wilayah Jawa Tengah. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan pengedar dan pengendalinya. Tim dari Subdi 3 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket narkotika, di mana paket tersebut berasal dari Medan dan ditujukan ke alamat penerima yang berada di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Setelah itu, tim berkoordinasi dengan pihak pengiriman jasa dan berkoordinasi bersama-sama mengantar dengan pola kontrol delivery, mengantar ke lokasi penerima, di mana penerima beralamat di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Setelah paket diterima oleh yang bersangkutan, dalam hal ini tersangka inisial ZM, kita dapatkan paket itu berisi sebanyak 150 cartridge narkotika jenis etomidate, di mana mereknya sebanyak 150 itu bermerek Squid Game, dan 45 cartridge dalam bentuk cartridge yang di dalamnya berisikan cairan etomidate dengan merek Tux. Jadi keseluruhan jumlahnya 195 bungkus yang berisikan cartridge. Nilai barang bukti diperkirakan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan vape yang tidak jelas asal-usulnya dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Tenggara, pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menggerebek lokasi dan mengamankan 2 terduga pelaku berinisial SA alias IF dan IL alias MI. Dari lokasi, polisi menyita 2 paket sabu seberat bruto sekitar 0,72 gram, alat isap, plastik kosong, serta 2 telepon genggam.
Kasatres Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir, menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika. Polresta Kendari berkomitmen terus memberantas peredaran narkoba dan mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Dari Humas Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan perjudian online melalui aplikasi live streaming serta praktik perjudian darat berkedok permainan. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan puluhan tersangka dan menyita berbagai barang bukti bernilai miliaran rupiah. Berikut informasinya untuk Anda. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tindak pidana perjudian online melalui aplikasi digital berbasis live streaming yang juga berkaitan dengan pornografi dan tindak pidana pencucian uang. Pengungkapan berawal dari patroli siber dan penelusuran aliran dana hingga berhasil membongkar jaringan tersebut. Penyidik menetapkan 9 tersangka perorangan dan 5 tersangka korporasi. Jaringan ini diduga melibatkan warga negara asing, perusahaan penyedia jasa pembayaran, serta perusahaan cangkang yang digunakan untuk menampung dana hasil perjudian. Dalam penyidikan ini, polisi memblokir 118 rekening dan virtual account, serta menyita uang tunai hampir 15 miliar rupiah, puluhan akta korporasi, dan berbagai barang bukti elektronik. Perputaran dana jaringan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 559 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat perkara perjudian online yang di dalamnya terdapat pornografi online yang melibatkan jaringan warga negara asing dan perusahaan penyedia jasa pembayaran atau payment gateway, serta perseroan cangkang nomini dalam dugaan tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pencucian uang pada sistem elektronik aplikasi Hot 51. Aplikasi Hot 51 adalah sistem elektronik yang menyediakan layanan perjudian dan live streaming pornografi. Selain perjudian online, polisi juga mengungkap praktik perjudian darat berkedok permainan di 2 lokasi di Jakarta. Sebanyak 69 tersangka berhasil diamankan terdiri dari penyelenggara, karyawan, dan pemain. Petugas juga menyita uang tunai, emas, mesin permainan, serta berbagai perlengkapan judi. Polda Metro Jaya menegaskan akan terus menindak tegas seluruh bentuk perjudian, baik yang memanfaatkan sistem elektronik maupun berkedok permainan. Penegakan hukum akan menyasar seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan korporasi yang memberikan fasilitas kejahatan. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas perjudian atau transaksi keuangan mencurigakan demi mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari praktik perjudian. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua terus menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, polisi berhasil mengungkap ratusan kasus dengan barang bukti puluhan kilogram ganja, serta mengamankan ratusan tersangka. Berikut informasinya untuk Anda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua menggelar konferensi pers terkait hasil pengungkapan kasus narkotika periode Januari hingga Juni 2026. Dalam periode tersebut, polisi berhasil mengungkap ratusan kasus dengan barang bukti ganja mencapai 38,7 kg. Pengungkapan tersebut berhasil dilakukan berkat informasi dari masyarakat mengenai dugaan peredaran ganja dari wilayah perbatasan menuju kota Jayapura. Polda Papua akan terus memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polda Papua, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kembali segera kembali usai jeda berikut ini.